apabila ada tamu yang datang ke rumahnya dan bertanya sesuatu persoalan agama, maka ditanya apabila dia bertanya tentang masalah hukum fikih, maka langsung dijawab begitu saja oleh Imam Malik. Tetapi apabila dia bertanya tentang hadis Rasulullah SAW, Imam Malik minta izin dahulu untuk masuk ke rumahnya, kemudian beliau mandi dengan pakai pakaian yang paling baik, paling bersih, kemudian pakai wangi-wangian dengan kehormatannya, jubah dan imamahnya, baru beliau keluar dan menyampaikan hadis Nabi SAW dengan pakaian kehormatannya dan pakaian yang bagus dan bersih dan wangi. Demikianlah karena takdimnya dengan hadis Rasulullah SAW. Dan satu ketika Imam Malik beliau ketika mengajarkan ilmu hadis di Madinatul Munawwarah, di tengah-tengah pengajarannya beliau pensyarahannya beliau berubah wajahnya seperti beliau menahan kesakitan yang luar biasa, tetapi beliau tetap mengajar dan beliau tetap mengajar sampai hadis itu selesai. Ketika selesai dalam pelajaran tersebut, maka ada salah seorang murid yang mengatakan, "Wahai Imam, apa gerangan yang terjadi sampai engkau sepertinya menahan sakit?" Maka beliau mengatakan, "Coba engkau lihat apa yang ada di belakangku ini." Ketika dibuka bajunya, apa yang di belakangnya, ternyata ada 17 gigitan kalajengking, Scorpio dalam tubuhnya yang membuat beliau rasa sakit. Kenapa Imam engkau tidak akan berhentikan sebentar ketika sekali kau digigit? Sekali kau digigit kau terasa sakit, kenapa kau tidak berhentikan? Kau tidak bilangkan kepada kami untuk membunuh daripada binatang yang berbisa tersebut? Maka Imam Malik mengatakan, aku takut untuk memotong hadis yang aku baca. Aku takut untuk memotong hadis yang aku baca. Karena rasa ta'zimnya, beliau tidak berani untuk memotong hadis yang beliau baca di depan murid-muridnya. Dan Imam Malik seumur hidup ketika berada di Madinah tidak pernah memakai slipper, tidak pernah memakai sandal sama sekali. Karena ta'zim di tanah yang selalu diijak oleh Rasulullah dan para sahabatnya, beliau pun tidak berani untuk memakai sandal atau slipper. Itu karena ta'zimnya dari Nabi SAW. Demikian juga pernah terjadi sebuah kisah bahwa ada seorang wanita memandikan mayat. Ada wanita meninggal, kemudian ada seorang yang memandikan mayat wanita tersebut. Ketika memandikan mayat itu, si tukang yang memandikan mayat ini berucap sebuah kalimat yang tidak betul, yaitu ketika menyampaikan kepada aurat wanita yang dimandikan mayat ini, dia mengatakan, alangkah banyaknya kemaluan ini digunakan untuk bermaksiat. Maka begitu dia mengucapkan kalimat yang jelek seperti ini, datang daripada hukubah dari Allah Subhanahu wa taala, tangannya orang yang memandikan ini masuk ke dalam tempat itu, sehingga dia tidak bisa untuk mengangkatnya. Sehingga orang-orang pada menunggu apa gerangan yang terjadi, kenapa tidak selesai-selesai dan memandikan. Akhirnya didapati bahwa wanita itu tangannya terpendam di dalam tempat itu, sehingga semuanya bingung bagaimana yang terjadi. Ada yang berpendapat potong saja tangannya, dikuburkan sekalian sama mayatnya. Ada yang berpendapat dikatakan jangan seperti itu. Akhirnya mereka bersepakat tidak ada yang bisa untuk menjawab permasalahan ini kecuali Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Kemudian disampaikan kepada Sayyidina Imam Malik apa yang terjadi. Sayyidina Imam Malik mengatakan, mungkin orang itu telah berucap atau berbuat sesuatu yang tidak benar terhadap mayatnya itu. Akhirnya benar, dia jujur, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobatnya itu akhirnya Allah lepaskan daripada apa yang pernah itu, dan ini sebagai pelajaran besar bagi wanita tersebut. Demikianlah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan, kalau ada Imam Malik tidak ada satu manusia pun yang berani untuk mengeluarkan fatwa karena kebesaran ilmunya. Itulah apa yang saya sampaikan, ringkasan daripada nasihat dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir tentang adab dan akhlak yang mestinya harus hidup dalam tengah-tengah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Allah bin Salih Al-Jufri.
تشرف الجلسة بدعوة حبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وهو مدير دار المصطفى ليلقي كلمة التوصية، وحبيب جدا بن نوفل بن جدا سيكون مترجم لهذه التوصية، فليتفضل مشكورا ومعجورا. الحمد لله على هذا الاقتطاف للثمر الباقي. Alhamdulillah yang telah memberikan kemuliaan kepada kita di dalam memetik buah yang abadi dari Allah Ta'ala di majlis kita ini. والاتصال بخزائن لا ينفد خيرها وبركتها. Dan mengizinkan kita untuk tersambung dengan anugerah-anugerah Allah Ta'ala yang tersimpan dalam peti-peti yang tidak akan habis harta karun yang terkandung di dalamnya. والعمل في العمر الفاني لعمر لا نهاية له. Dan Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk beramal di dalam umur kita yang fana untuk mencapai kesejahteraan dalam umur yang abadi dan tiada akhir. والاتصال بتجارة دائمة باقية. Dan kita tersambung di majelis ini dengan suatu bisnis yang mana bisnis tersebut adalah bisnis yang abadi, bisnis akhirat. بينها وبين التجارات بين التجارات في هذا العالم فوارق كبيرة. Perbedaan bisnis akhirat, niaga akhirat dengan niaga dunia itu sangat jauh perbedaannya. وكل الذي ذكرنا نتيجة لاتصالنا بالله تبارك وتعالى بإيماننا به. Dan semua yang disebutkan tadi adalah hasil dari hubungan yang erat yang kita bangun antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإيماننا بالله سبحانه واتصالنا به كان نتيجة بعثة نبينا محمد وبلاغه عن الله. Dan hubungan kita dengan Allah serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala itu semuanya adalah dengan berkat diutusnya Nabi Muhammad kepada kita sekalian hingga kita beriman dan terhubung kepada Allah. فحمدا لرب خصنا بمحمد. Segala puji syukur kepada Allah yang telah mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad. وأنقذنا من ظلمة ودياجر. Dan telah menyelamatkan kita dari kegelapan dan berbagai musibah. إلى نور إسلام وعلم وحكمة. Diselamatkan kita ke dalam cahaya Islam dan juga cahaya hikmah. ويمن وإيمان وخير الأوامر. Dan cahaya keamanan dan keimanan dan sebaik-baiknya perintah dari Allah. وطهرنا من فعل شرك ورجسه. Dan Allah Ta'ala telah mensucikan kita dari perbuatan syirik dan kotoran syirik tersebut. وظلم وبغي واقتحام الكبائر. Serta kezaliman antara satu sama lain dan perbuatan dosa-dosa besar. ونسأله أن يصلي ويسلم على النعمة العظمى والمنة الكبرى عبده المصطفى سيدنا محمد. Dan kita meminta agar Allah Ta'ala mencurahkan salawat dan salam yang terbesar kepada nikmat yang terbesar dan anugerah yang terluas yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yakni Nabi kita Muhammad. وعلى آله وصحبه. Serta segenap keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya. وأهل محبته وقربه. Dan orang-orang yang memiliki hubungan cinta dan hubungan dekat dengannya. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dari para nabi-nabi, para wali-wali dan para syuhada dan para kaum salihin. وعلينا معهم وفيهم إنه أرحم الراحمين. Dan masukkanlah kami dalam salawat tersebut ya Arhamar Rahimin. من الذي جمعكم هذا المجمع؟ Siapa gerangan yang mengumpulkan kalian semua di perkumpulan dan majelis ini? بتوفيق من حضرتم. Dengan taufik dan izin dari siapa kalian dapat hadir? أكانت أرجلكم وحدها كفيلة بحضوركم هنا؟ Apakah hanya dengan kaki saja yang kalian miliki itu hanya yang dapat menyampaikan ke sini hanya dengan kaki saja? أو بقية أعضائكم؟ Ataupun dengan anggota tubuh yang lain? أو سياراتكم؟ Atau dengan berkat
mobil dan kereta yang kalian miliki, أو شيء آخر. atau ada sesuatu yang lain. والله إنها أسباب لا تعد أنها أسباب. Demi Allah itu hanyalah sebab, musabab dan sarana, tidak lebih dari itu. لكن لا يقدر أحد أن يحضر مثل هذا المحضر إلا بعد صدور توفيق من العلي الأكبر. Namun tak ada seorang pun yang boleh hadir di majlis yang semacam ini melainkan setelah diputuskan taufik yang Allah Ta'ala izinkan dan berikan kepada orang tersebut untuk hadir. فاحمدوا الله الذي وفقكم. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kalian, واحضروا قلوبكم dan hadirkan hati kalian لتبرز لكم ألوان النعم من العظيم المنعم. agar nampak di dalam pandangan batin kita beragam warna-warna kenikmatan dari Allah sang pemberi nikmat yang maha luas. يعيش أكثر الناس في غفلة عنها. Sebab kebanyakan orang hidup dalam keadaan lupa dan lalai dari hal tersebut. وإذ أمدكم بهذا التوفيق فبأي سابقة كانت منكم إليه. Apabila Allah Ta'ala telah mensupport kalian dengan bantuan taufik ini, maka dengan amalan apa yang kalian lakukan? وبأي استحقاق كان منكم. Atas dasar apa kalian berhak mendapatkan nikmat dan pemberian taufik dari Allah ini? أمدكم بهذا فكان عنوانا أنه يحبكم أو يبغضكم. Allah Ta'ala memberikan kepada kalian taufik ini adalah suatu tanda dari Allah, tanda Allah mencintai kalian atau Allah membenci kalian. إنه إذا أبغض عبدا سار به وخذله إلى مجالس المبغوضين وإلى أفعال المبغوضين وإلى أقوال المبغوضين. Allah Ta'ala apabila benci kepada hambanya, Allah Ta'ala bawa dan Allah Ta'ala giring hamba tersebut kepada perbuatan orang-orang yang dibenci, kepada kumpulan majelis-majelis orang-orang yang dibenci. لكنه أحضرك إلى بيته. Namun Allah Ta'ala membawa kalian ke rumahnya. وهل ترى في خلقه كريما يحضرك إلى بيته ثم لا يكرمك ولا يعطيك؟ Apakah pernah ada kita berjumpa dengan seseorang yang katanya baik, dermawan, sangat baik sekali, dia menjemput kita ke rumahnya lantas tidak memuliakan kita? إذا كان هذا شأن الكرم من خلقه فكيف بكرمه هو وهو الخلاق؟ Apabila manusia-manusia yang dermawan beginilah keadaan mereka, maka bagaimana keadaannya dengan Allah Ta'ala yang maha pemberi, maha baik dan maha dermawan? ساقك إلى بيته وزج بك في ذكره. Allah Ta'ala mengiring engkau hingga sampai ke rumahnya dan Allah Ta'ala campurkan di majlis kalian dengan zikir dan anugerahnya. وقد وعد من يذكره أن يذكره هو. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi setiap orang yang menyebut dan ingat kepada Allah, Allah Ta'ala akan menyebut dan ingat terhadap orang tersebut. ووفقك لذكر نبيه محمد. Dan Allah Ta'ala memberikan izin dan taufik kepadamu untuk menyebut dan mengingat Nabi Muhammad, والصلاة على النبي محمد. dan mengizinkan kau untuk bersalawat atas Nabi Muhammad. أحق من أحببته من جميع الخلق لأن الخالق لن يحب أحدا مثله. Orang yang paling berhak untuk kita cintai dari semua makhluk-makhluk yang lain adalah Nabi Muhammad, sebab Allah Ta'ala tidak mencintai makhluknya seperti mencintai Nabi Muhammad. وقد علمت ماذا يصنع ربك بمن ذكر النبي محمدا بالتعظيم والمحبة وصلى عليه. Dan kita semuanya sudah mengetahui apa gerangan anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan dan janjikan kepada orang yang menyebut kekasihnya Nabi Muhammad dengan salawat, dengan ta'zim dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. أنه بنفسه يصلي عليه. Balasannya bahwasanya Allah sendiri yang melimpahkan salawat kepada orang yang bersalawat atas Nabi Muhammad. قال أهل العلم لو وضعت أعمال الخلق كلهم في كفة وصلاة واحدة من الله في كفة لرجحت صلاة الله. Para ulama mengatakan seandainya amalan semua makhluk-makhluk ditaruh di sisi timbangan, kemudian juga salawat dari Allah Ta'ala sendiri itu yang satu saja ditaruh di timbangan yang lain di sisi lainnya, maka akan lebih berat dan lebih besar satu salawat dari Allah. وسمعت وعده بالصلاة الواحدة على نبي 10 صلوات منه على المصلي.
Dan kita mendengar di hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya setiap orang yang satu kali saja bersalawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala limpahkan 10 salawat dari Allah untuk orang tersebut. Ayyuhal ahbab, hadhihi muamalat man yuhib. Wahai para kekasih, inilah perlakuan Allah Ta'ala terhadap orang yang dicintainya. Walau arada wahidan minna kharijal millati lakana kharij millatil Islam. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki salah seorang yang hadir di sini keluar dari agama Islam, maka niscaya itu akan terjadi. Walau aradahu ma'a Islam yakun mahruman lakana ghaira mawjudin fi hadzal makan. Seandainya Allah Ta'ala menghendaki dia Muslim tetapi terharamkan dari keberkahan majlis ini, maka orang itu tidak akan dihadirkan di majlis ini. هذه المعاملة من هذا الإله العظيم أترونها قائمة بيننا وبين أحد من الخلق قرابا وبعادا صغارا وكبارا. Dan inilah perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Karenanya terimalah anugerah ini yang besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. فمن أعظم وعمن ممن مالت نفسه إلى معاملات الخلق لأنه يرى في ذلك ربحا أو فائدة ونسي أنه هو وهم وأرواحهم على انقضاء ونسي معاملة الباقي الدائم الذي إذا أربحك فالربح لا ينبغي. Barang siapa yang mengingat bahwasanya keuntungan yang dia dapatkan dari makhluk lainnya keuntungan yang besar, namun dia telah menyaksikan betapa besar keuntungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya yang tiada bandingannya daripada perniagaan yang kita jalin hubungan dengan makhluk-makhluk lainnya. Wa idza amaltahu jalla jalaluhu wa bada'at lakal arbah hasala li sadrika al-inshirah وتروحت لك الروح بأعلى راح. Apabila Allah Ta'ala telah memberikan keuntungan yang besar kepadamu di dalam perniagaan ini, maka hati dan sanubari kita akan merasa lapang, merasa gembira dan merasa damai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketentraman kepada roh kita sekalian. Fasirta safi al-fikr muta'asyidan lil adab. Maka engkau akan menjadi orang yang fikiran dan batinnya bersih dan senantiasa rindu dan dipenuhi dengan cinta. Wa ta'asyubul adab natijatun min nataij sihhatil iman yartafi' li sahibiha asy-sya'n. Dan seseorang yang sudah dipenuhi dengan hal tersebut akan terus melazimkan adab tersebut, yang mana kalau dia sudah cinta dan menjalankan daripada adab tersebut, dia akan memiliki derajat yang sangat tinggi. Wa hiya ibaratun an idrakin li haqa'iq wa khurujun min al-wahm alladhi yusaytir ala akthar an-nas. Dan itu adalah dengan dia memiliki pengertian dan pemahaman akan hakikat-hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluar dan berbeda daripada pemahaman-pemahaman umum yang difahami orang-orang biasa. Dhubiha li Rasulullah SAW marratan syatan wa tasaddaq bi jami'iha wa abghaw minha dira'an wa katifan. Thumma qalat ummul mu'minin dhahabat asy-syah wa baqiya ad-dira' wal katif. Faltaqata an-nabi qala baqiyat asy-syatu wa yadhhabu ad-dira' wal katif. Satu kali lihat cara pemahaman Rasulullah akan suatu hakikat. Beliau menyembelih seekor kambing. Kemudian setelah itu dagingnya itu semuanya dibagikan kepada fakir miskin, dibagi-bagikan memberi makan orang lain, hanya tersisa bagian kakinya dan bagian pundak daripada kambing tersebut, hanya sisa sedikit saja bagian kaki dari kambing tersebut. Kemudian Ummul Mukminin istri Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, daging sudah habis semuanya, hanya tersisa satu kaki saja untuk kita. Nabi berkata, keliru. Daging semuanya ada, yang tidak ada adalah bagian kakinya saja itu yang tidak kita miliki. Ayyuhal muta'abbiduna li nail ar-ribhi wa ghafr adh-dhunubi bi hadzal julus. Wahai orang-orang yang datang ke sini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kehadirannya di majelis ini. Kam min farihin hadhihi al-laila bi ghaflatihi aw bi malin hasalahu aw bi shay'in min al-ladaid al-fani
ينكشف له الحال في القيامة بما يحصل لكم فيتمنى أنه خسر كل ما كان فرح به ونال لحظة من لحظات مجلسكم فيتحسر وأنذرهم يوم الحسرة فلا تفيد في ذاك اليوم. Wahai orang-orang yang hadir di majelis ini, berapa banyak pada malam ini orang-orang yang bergembira sekali karena telah mendapatkan banyak keuntungan yang dia dapat dari perniagaan dunia. Namun dia kehilangan dari kehadirannya di majelis ini, dia tak dapat hadir. Lantas besok di hari kiamat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang hadir di majelis ini. Maka orang-orang tersebut dia menyesal, bersedih, dan dia akan berharap lebih baik dia kehilangan daripada perniagaan duniawinya asalkan dia dapat mendapatkan keuntungan yang didapat di majelis yang semacam ini. Sebab itu hari kiamat hari penyesalan, di mana banyak terjadi penyesalan-penyesalan yang semacam ini. لو كان فرحا في هذه الساعة بإعطائه رئاسة دولة من الدول الكبرى وفاته خير الله في هذا المجلس فما نهاية ذاك الفرح وما عاقبته؟ سيذهب ودولته ورئاسته وسينقضي عمره. وإذا انكشفت الحقيقة ما ساوت فرحته بالرئاسة فرحته في الآخرة بلحظة يحضرها في مثل هذا المجلس. Apabila seandainya malam ini ada satu orang yang berhasil memiliki, bukan sembarang harta, memiliki sebuah negara, milik dia, dia rajanya, dia pemimpinnya, milik dia di bawah kekuasaannya, namun dia tidak mendapatkan hadir di majelis ini, maka apa yang dia dapatkan kelak? Kerajaan dan negara yang dia miliki akan hilang, dia akan mati, meninggal dunia, dan dia akan kehilangan kekuasaan semua yang dia miliki, seluruhnya itu akan hilang. Kemudian besok di hari kiamat dia akan melihat orang-orang yang hadir di majelis ini mendapatkan pahala yang besar. Dia berkeyakinan, dia akan menyadari kegembiraannya karena memiliki suatu negara tidak sebanding dengan kegembiraan salah seorang kita di akhirat kelak karena hadir satu detik saja di majelis ini. وقد نص الله لنا في القرآن أن أحدهم يود أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه فلا يحصل ذلك. لكن هنا النجاة وهنا أسباب النجاة وهنا أبواب النجاة. Allah Ta'ala telah berkisah kepada kita sekalian di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang mereka semacam itu kelak di hari kiamat mereka berusaha untuk selamat, mencari keselamatan dari siksa dan murka Allah, dan rela mengorbankan semua dunia yang dia miliki, rela mengorbankan anaknya, rela mengorbankan istrinya, pengikutnya, rela dia korbankan semua masuk neraka asalkan dia boleh mendapatkan keselamatan dari siksa dan neraka yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala, tapi tidak dia dapatkan itu semua. Dan kita hadir di sini, ketahuilah, disinilah kita dapatkan keselamatan tersebut dan keberuntungan. واسمع قول نبيك المصطفى لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وأنت تعرف الشمس تطلع على إيش كل يوم في الشرق وفي الغرب. Dengarlah ucapan Nabi Muhammad Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Rasulullah mengatakan, sungguh saya mengucapkan satu kalimat dari kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu kalimat ini lebih saya sukai dari semua benda di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari tatkala terbit. Tahukah engkau matahari tatkala terbit apa yang disinari oleh cahaya matahari tersebut? Semua bumi disinari oleh cahaya matahari. قد قلتموها في مجلسكم ونقولها مرة أخرى. Kita sudah menyebutkan, membaca kalimat ini barusan di majlis kita, dan mari kita baca kalimat ini bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
نبينا عليه الصلاة والسلام ملكا، وفي أيام ملكه كان يمشي على الريح، ومع مشيه على الريح ومعه جند من الجن والإنس والطير، رآه مزارع فالتفت وقال سبحان الله لقد أوتي بن داود ملكا عظيما، ونقلت الريح صوته إلى أذن سليمان فقال قفي، فوقفت فجاء إلى الرجل وسلم عليه فرد قال ماذا قلت حين رأيتني مقبلا؟ قال ما قلت يا نبي الله شيئا، إنما قلت سبحان الله لقد أوتي بن داود ملكا عظيما. قال سيدنا النبي سليمان والله إن قولك سبحان الله هذا خير مما أوتي بن داود ومثله معه. Sayyiduna Sulaiman, Nabi Sulaiman bin Nabi Daud ala nabiyina wa alaihi wassalam, beliau adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat besar dan kekuasaan yang sangat besar, hingga kerajaannya menguasai manusia dan kaum jin dan juga binatang. Itu beliau diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala hingga dapat terbang berjalan bersama angin yang bertiup. Dan tatkala beliau berjalan bersama angin yang bertiup, ikut seluruh pasukannya itu terbang di atas angin tersebut. Dari kaum manusia, dari kaum jin dan burung-burung, semuanya ikut terbang bersama beliau. Maka ada satu orang petani yang mana dia itu melihat Sayyidina Sulaiman dan pasukannya terbang di atasnya dibawa oleh angin. Maka petani tersebut berkata dengan penuh kekaguman, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh Allah telah memberikan kepada putra Daud, yakni Nabi Sulaiman, sebuah kerajaan yang sangat besar. Maka kalimat tersebut dibawa oleh angin dan terdengar oleh Nabi Sulaiman. Maka seraya Nabi Sulaiman berkata kepada angin, stop, berhenti, kembali dan datang kepada orang tersebut. Fataskhirur rih. Dan tatkala Nabi Sulaiman datang kepada orang tersebut dan bertanya, apa barusan yang kau ucapkan? Yang saya berucap, tidak ucap apa-apa, hanya mengucap subhanallah. Sungguh Sulaiman bin Daud telah diberikan oleh Allah keagungan, kerajaan yang sangat luar biasa. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, sungguh ketahuilah, ucapan subhanallah yang kau ucapkan lebih besar daripada kerajaan yang dimiliki oleh Sulaiman bin Daud, dan kalau ditambahkan kerajaan yang sama lagi, tetap ucapanmu masih lebih besar daripada dua kerajaan. فتسخير الريح لسيدنا سليمان نسألكم وباقي الآن والغد انقضى. Allah Ta'ala memerintahkan angin untuk patuh dan tunduk kepada Sayyidina Sulaiman. Apakah hal tersebut masih terjadi sekarang atau sudah tidak lagi? انقضى. Habis, sudah berlalu kerajaan itu. وتسخير الجن له والحكم فيهم باقي الآن ولا قضى. Kekuasaan yang beliau miliki menguasai kaum jin dan manusia pada saat tersebut masih ada atau sudah habis kerajaannya? Habis. وكل أصناف الملك الذي كانت معه هل هي باقية اليوم أو انقضت؟ Semua pasukan dan kerajaan yang beliau miliki pada saat itu, hari ini apakah semuanya masih ada atau sudah hilang? Hilang, habis. لكن ثواب كلمة الرجل سبحان الله باقي أو انقضى؟ باقي. Namun ucapan petani tersebut yang berkata subhanallah, malam ini masih ada kalimat tersebut atau tidak? Tetap ada dan abadi pahalanya. لذلك تعلمون منة الله علينا بالإيمان. أهل العقول نحن المؤمنون، ومهما كان من انبساط في الحياة الدنيا يصل إلى أي مدى منقطع عن الإيمان بالله وهذا النبي المصطفى، فما هو شرف ولا عقل، وصاحبه في القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كنت مع أصحاب المسجد، كنت مع أصحاب مسجد المعاذ ومع أصحاب مسجد الصالحين، وما انحبست في مصنعي هذا وفي اختراعي هذا وفي التكنولوجيا هذه ولا انقطعت به. Dan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan berkat majelis ini, hadir kita, keimanan kita di majelis ini semuanya adalah sesuatu yang sangat luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketahuilah bahwasanya orang-orang yang memiliki keuntungan dan harta yang luar biasa, kita kaum mukminin diberikan akal oleh Allah Ta'ala dan pemikiran dan penanaman pemahaman dari Allah Ta'ala bahwasanya segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, itu dengan nikmat iman dan kehadiran kita pahala ini, semuanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dan orang-orang yang diberikan nikmat dunia seisinya tetapi tidak memiliki keimanan
keimanan dan juga tidak dapat hadir di majlis-majlis yang semacam ini, maka dia telah menyesal dan merugi. Dan kelak orang-orang tersebut akan berkata, coba andai aku hadir di Masjid Mu'ad atau di Masjid Shalihin, itu lebih baik aku dapatkan daripada aku hadir di pabrikku ataupun di tokoku. Dan inilah penyesalan mereka kelak. أحذر عقلك وقلبك واسمع قول ربك. Hadirkan akalmu dan hadirkan hatimu dan dengar firman dari Tuhanmu Allah Ta'ala. إن نرى الناس يستمعون إلى أشياء كثيرة على ظهر هذه الأرض، ولكن الاستماع الذي يبقى خير ونور وبركة مثل هذا الاستماع، فأحذر قلبك. Kita banyak melihat manusia, banyak mendengar kepada banyak hal, banyak mendengar kepada banyak bisikan dan ucapan, tetapi jarang sekali mereka untuk meluangkan hatinya mendengar kepada hal yang semacam ini. Maka buka hati kita untuk mendengarkan. مسكين واحد من المسلمين في مثل الساعة يستمع كلام بديء يجري بين ذا وذاك ويتابعه في النت وغيره ويحرم سماع مثل هذا الكلام، فأحذر قلبك. Kasihan sekali berapa banyak kaum muslimin di saat yang sama mereka mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak berguna yang dia temukan di televisi ataupun di internet antara fulan dan fulan, sehingga dia terharamkan untuk mendengar ucapan yang semacam ini yang kita dapatkan di masjid ini. اسمع قول ربك وخير القول قوله. Dan dengarlah ucapan Tuhanmu, dan itulah sebaik-baiknya ucapan Allah. وهو رب كل شيء. Dan Allah adalah Tuhan segala sesuatu. للذين استجابوا لربهم الحسنى. Bagi setiap orang-orang yang menjawab dan mendekat kepada Allah, bagi mereka adalah al-husna. اللهم اجعلنا منهم. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang tersebut. اللهم اجعلنا منهم. Ya Allah, jadikan kami orang-orang tersebut. بحق القرآن. Demi Al-Quran. وبحق من أنزلت عليه القرآن. Demi Nabi Muhammad yang kau turunkan terhadapnya Al-Quran. اجعلنا جميعا وأهل هذا المجلس. Jadikanlah kami dan semua yang ada di majlis ini, ومن يسمعنا. dan setiap orang yang mendengar ucapan kami, ومن في بيوتنا. dan semua yang ada di dalam rumah من kami. الذين استجابوا لربهم. Jadikan kami termasuk orang-orang yang menjawab kepada Allah Ta'ala dan mendekat. للذين استجابوا لربهم الحسنى. Bagi mereka orang-orang yang mau menjawab kepada Allah Ta'ala, bagi mereka al-husna. قولوا جميعا اللهم اجعلنا منهم. Katakan bersama-sama, jadikanlah ya Allah kami bagian orang tersebut. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب. Dan orang-orang yang tidak mau menjawab dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di hari kiamat dia akan berharap seandainya dia memiliki dunia seisinya 2 kali lipat dari dunia seisinya, agar semuanya dapat dia korbankan, dia bayarkan, asalkan dapat selamat daripada keburukan hisab yang Allah Ta'ala berlakukan terhadap dirinya, akan dia korbankan. لافتدوا به من سوء العذاب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Mereka akan korbankan dunia seisinya dan 2 kali lipatnya, akan asalkan dapat lolos dari azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat. أحدهم لا يمكن أن يملك الدنيا كلها، والله يقول له ما الدنيا ومثلها معه يجيب مثلها. Kita semuanya secara realiti kita menyaksikan tidak mungkin ada satu orang yang boleh memiliki dunia seluruhnya. وتابع الاستماع. Dan dengarkan kembali, يحصل لك الانتفاع. niscaya engkau akan mendapatkan manfaat dari apa yang kau dengar. وربما أدركت في هذه اللحظة ارتفاع. Mungkin kau akan mencapai dalam sesaat peningkatan di sisi Allah Ta'ala. برفع الله. Allah Ta'ala yang mengangkat. ومن يرفعه الله لا يخفضه أحد. Barang siapa yang diangkat derajatnya oleh Allah, Allah Ta'ala tidak akan hinakan dan kecewakan orang tersebut. قال بعض الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحنا لزين وإن ذمنا لشين. قال كذبتم قالكم هو الله. Ada sebagian orang-orang datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, wahai Muhammad, pujian kami sangat indah dan juga cacian dari kami sangat buruk dan dapat merusak citra seseorang. Maka Rasulullah menjawab, dusta, yang itu semua hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. تابع الاستماع والانتفاع والارتفاع.
Ayo teruslah cari untuk mendengar, menyimak dan mengambil manfaat dan untuk selalu naik derajat di sisi Allah. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Tidak apakah orang yang menyadari dan mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itulah yang hak, itulah yang benar. Apakah orang yang semacam ini sama seperti orang yang buta mata hatinya? Sungguh yang sadar, mereka itulah orang-orang yang cendekiawan dan cerdas di mata Allah. Inna man la ya'lam anna hadha alladhi unzila ala nabiyyina huwa al-haq huwa a'ma haqiqah. Sungguh orang yang tidak menyadari kalau apa yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad adalah itu yang benar, itu yang utama, maka orang yang tidak menyadari hal ini itulah orang yang telah buta pada hakikatnya. Amma man faqada basarahu muddatan fi dunya hatta mata thumma infataha lahu an-nur wal basir wa adkhala al-jannah fama huwa bi'amma. Adapun orang yang di dunia dia kehilangan penglihatannya, buta matanya, namun dia menyaksikan cahaya keimanan tersebut, maka di akhirat orang tersebut bukanlah orang yang buta, tetapi orang yang melihat. Lakin man yuhsyar yawm al-qiyamah a'ma fa huwa al-a'ma. Namun orang yang buta pada hakikatnya adalah yang di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, dibangkit dari kuburnya dalam keadaan tanpa penglihatan dan dibutakan oleh Allah. Wa huwa alladhi faqada at-tasdiq bima unzila 'ala an-nabiy Muhammad. Dan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kehilangan kepercayaan dan pembenaran terhadap Nabi Muhammad. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia mata hatinya buta, maka esok di hari kiamat dia dikumpulkan dalam keadaan buta dan disesatkan jalannya. Afwan tal al-waqtu 'ala ma ta'tadun. Al-Habib Umar memohon maaf apabila majelis kita ini terlalu lama dan berkepanjangan lebih daripada kebiasaan yang kita lakukan setiap malam. Walakin khudhu ghanimah la tuqawwam biqimah. Namun ambillah sebuah manfaat yang sangat besar yang tak ternilai harganya. Su'ila nabiyuna ma ghanimatu majalis dzikr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan kekasih kita ditanya, apa gerangan sesuatu terbesar yang dibawa pulang ketika orang kembali dari majelis zikir? Fasma' jawabah. Dengar apa yang disabdakan dan diucapkan oleh Nabi. Qala ghanimatu majalis dzikr al-jannah. Sesungguhnya yang dibawa pulang seseorang tatkala pulang dari majelis zikir, keberuntungannya adalah surga. Allahumma ij'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami penghuni surga. Allahumma ij'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami penghuninya. أنتم في نعمة كل أسبوع تجتمعون على فوائد في القرآن والحديث وفي فقه الشريعة. Kalian berada di dalam suatu nikmat yang besar dari Allah. Setiap pekan berkumpul di tempat ini dalam zikir, dalam keilmuan yang diberikan kepada kita. زادكم الله توفيقا. Semoga Allah Ta'ala menambahkan taufik untuk kita semua. فبمثل هذا الحضور ومثل هذا الانتفاع تحفظ البلد وأهلها وتدفع عنها شرور كثيرة لا يمكن أن تدفعها دبابات ولا جيوش ولا أفكار الخلق. Dengan berkat keberadaan majelis yang semacam ini dan kehadiran kita di sini, maka negeri ini akan dijaga oleh Allah Ta'ala penjagaan yang lebih kuat daripada penjagaan angkatan bersenjata manapun juga. وجزا الله السيد علي زين العابدين الحامد خير الجزاء والحمد لله على ما وفقه وزاده الله وطال في عمره وأخذ بيده. Dan Allah Ta'ala mudah-mudahan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dan Allah Ta'ala memanjangkan umurnya, memberikan kesehatan, dan Allah Ta'ala menambahkan taufik dan bimbingannya. ومن حضر من كباركم في السن ومن أهل النور والخير فيكم يزداد به المجلس نورا إلى نور وبركة إلى بركة والله يطول أعمارهم في عافية. Dan kehadiran para sepuh-sepuh kita, orang-orang yang tua di antara kita, itu akan menambah majelis ini semakin bercahaya dan semakin mulia di mata Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan dan kemuliaan tersebut. Allahumma ya karim. Ya Allah, ya
yang Maha Pemberi dan Dermawan. أكرمنا بغنيمة من هذا المجلس Muliakanlah kami dengan hasil yang berbaik yang lebih banyak dari majelis ini. واجعل من غنيمتنا في مجلسنا هذا أن يذكر مجلسنا هذا في الجنة بيننا. Jadikan keberuntungan kami dari majelis ini adalah kami mengingat majelis ini dan dibanggakan di surga. يا رب أعطنا ذلك. Ya Allah, anugerahkan kami hal tersebut. يا رب أكرمنا بذلك. Ya Allah, muliakan kami dengan pemberian itu. أنت الذي أكرمتنا بهذا. Engkau yang telah memuliakan kami dengan nikmat ini. فحاشاك أن تخيبنا هناك. Tidak mungkin engkau mengecewakan kami di sana. لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami hari لا kiamat. تخزنا يوم القيامة. Jangan kau permalukan kami hari لا kiamat. تخزنا يوم القيامة. Jangan kau kecewakan kami di hari kiamat. لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kau kecewakan kami di يا hari kiamat. الله لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami hari kiamat. يا Ya Allah. الله لا تخزنا يوم القيامة. Jangan kecewakan kami di hari kiamat. Ya Allah. لا اسود وجه من وجوهنا. Jangan kau gelapkan wajah kami esok. لا اسود وجه من وجوهنا. Ya Allah, jangan kau gelapkan wajah kami di hari لا اسود tersebut. وجه من وجوهنا. Ya Allah, jangan kau gelapkan wajah kami di hari ولا tersebut. ظهر عيب من عيوبنا. Jangan sampai ada aib dan kesalahan kami yang nampak dan dituntut ولا hari كشفت kiamat. عورة من عوراتنا. Jangan kau buka aurat kami esok di hari يا kiamat. سابل الستر الجميل. Ya Allah yang telah memberikan penutupnya yang mulia kepada kita. لا خف ميزان أحد منا. Jangan engkau kecewakan timbangan kami esok di hari kiamat. لا خف ميزان أحد منا. Ya Allah, jangan kau kecewakan timbangan kami dan hisab kami hari أنا kiamat. ممن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Jadikan kami orang-orang yang amal baiknya banyak dan berat di timbangan mizan tersebut di hari kiamat kelak. ولا خزي أحد ساعة الوقوف بين يديك منا يا رب العالمين. Dan jangan kecewakan salah seorang pun dari kami tatkala harus berdiri di hadapanmu esok di hari kiamat ya Rabbal Alamin. وعند المرور على الصراط ثبت هذه الأقدام. Ya Allah, tatkala kami melalui jembatan sirat yang membentang di atas neraka jahanam, kuatkanlah kaki kami وأوردنا حق نبيك المورود. dan sampaikanlah kami untuk sampai kepada telaga Nabi. واجعل عيوننا هذه ترى وجهه الصبيح. Dan izinkanlah mata kami semua untuk melihat wajahnya وطلعته الغرة. dan dapat melihat keindahan wajah beliau. واجعل أيدينا هذه تصافح يده الكريمة. Ya Allah, dan jadikanlah kehadiran kami ini disebutkan dan disaksikan oleh Nabi Muhammad dan menggembirakan beliau. واسقنا من حوضه. Dan berikan kami minum dari telaga Rasulullah. شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. Minuman yang nikmat yang menyegarkan hati kami yang tidak akan merasakan dahaga siapapun juga yang telah meminum setetes dari telaga tersebut. إنها مطالب عظيمة. Ini permintaan yang sangat besar. ولكن فضل ربكم أعظم. Namun anugerah yang Allah Ta'ala berikan jauh lebih besar dari permintaan kita. أتدرون من تسألون؟ Tahukah kalian siapa gerangan yang kalian minta? أتدرون من تدعون؟ Tahukah siapakah gerangan yang kita berdoa kepadanya? من تطلبون؟ Tahukah siapa yang kita cari? هل تدرون من تؤملون؟ Tahukah kepada siapakah kita berharap saat تدرون ini? من ترجون؟ Tahukah kepada siapa kita mengemis dan meminta? إنه الله أيها الأحباب. Dia adalah Allah, wahai para kekasih. إنه رب الأرباب. Itu adalah Allah, Tuhan dari semua. إنه رب العرش العظيم. Itu adalah Allah, pemilik arsy yang besar. والشرف والكرامة أن تسألوه. Suatu kemuliaan bagi kita dapat meminta dan mengemis kepada Allah. ولولا إذنه ما قدرنا على ذلك. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita, maka kita tidak akan mampu meminta. فيا ربي أتمم علينا النعمة. Ya Allah, sempurnakan nikmat-Mu kepada kami. يا ربي أتمم علينا النعمة. Ya Rabb, sempurnakan nikmat-Mu atas يا kami. ربي أتمم علينا النعمة. Ya Rabb, sempurnakan nikmat-Mu atas وادفع kami. عنا كل نقمة. Dan tolonglah dari kami semua bala dan musibah. وكلنا بفضلك وعونك في كل مهمة. Dan jadilah Engkau penolong kami dalam segala problem dan muskil kami. وابسط لنا بساط الرحمة. Dan bentangkan bagi kami bentangan rahmat-Mu. وارزقنا كمال حسن الخاتمة عند Dan الموت. berikan kepada setiap orang dari kami kesempurnaan husnul khatimah tatkala mati. الخاتمة عند Berikan الموت. kesempurnaan husnul khatimah saat kami mati. كمال حسن الخاتمة عند الموت. Berikan kepada kami kesempurnaan husnul khatimah ya Allah. يا الله.
dan jangan kecewakan orang yang berharap kepadamu. وكن لنا بما أنت أهله يا ملك الأملاك Dan bantulah kami wahai pemilik alam semesta, يا أرحم الراحمين. wahai